6 FM Mercury, sahabat sudah pukul 3 di hari Kamis. Jadi waktunya Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community ini hadir menemani Anda sahabat. Selama kurang lebih 1 jam ya, perbincangan Business Talk ini hadir dan Anda juga bisa stay tune melalui streamingnya Mercury, baik itu di aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id sahabat. Dan di edisi kali ini di 20 Juli 2023 kita akan membahas berkaitan dengan anak-anak ya, waktunya masuk sekolah. Jadi orang-orang pasti terutama para orang tua fokus pada anak-anak sahabat. Kita ingin supaya sahabat-sahabat Mercury, para orang tua juga sudah mulai aware berkaitan dengan pentingnya literasi dan pentingnya menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak. Ya, temanya kali ini menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak dengan literasi. Sudah hadir di studio narasumber saya. Ini hadir kembali ya, ada Mbak Yolanda Surya Wijaya SM, Certified Read Aloud Trainer, kemudian owner kandangkondang.id dan wakil sekretaris 3 Erlangga Business Community. Dulu hadir berkaitan dengan kandang kondang. Sekarang kita akan bicara tentang geser. Nah, bergeser ya. Tapi meskipun juga kandang kondang mendukung berkaitan dengan wisata anak. Iya betul. Nanti tetap ada hubungannya dengan edukasi. Itu ada juga selain Mbak Yolanda ada Mbak Dewi Aprilia Kurniawati SMMMT Certified Read Aloud Trainer RND atau Read Aloud Gresik ya. Ini yang akan ngobrol berkaitan dengan tema kali ini sahabat, dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber melalui line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Berkaitan dengan tema ya, itu akan kita bahas, tapi saya pengen dua narasumber saya ini sharing terlebih dahulu berkaitan dengan read aloud ini apa gitu ya. Apakah baca lantang gitu ya kalau diartikan bahasa Indonesia, atau seperti apa dan apa manfaatnya untuk anak-anak gitu. Iya, mungkin Mbak Dewi bisa menjelaskan sedikit berkaitan dengan read aloud ini. Terima kasih Mbak Yanti. Selamat sore sahabat Mercury. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Read Aloud Indonesia itu sendiri hadir dibawa oleh Ibu Rosi Setiawan sebagai foundernya kita di sini. Beliau berkorespondensi dengan seorang pendidik dan juga penulis dari buku Read Aloud Handbook, yaitu Jim Trelease yang ada di Amerika sana. Jim Trelease ini sudah mengajarkan ilmu tentang read aloud di sana di tahun 1979, dan kemudian dibawa oleh Ibu Rosi Setiawan. Bu Rosi Setiawan ini mendirikan Reading Box sejak tahun 2007 dan mengajarkan ilmu tentang read aloud itu dengan banyak sekali orang-orang yang ada di Indonesia. Lebih kepada orang-orang yang peduli dengan literasi, ada ketertarikannya dengan literasi seperti itu. Nah, dari situ dari Reading Box mengajarkan seperti itu, akhirnya muncul lahir komunitas-komunitas read aloud seperti Read Aloud Gresik. Dan karena banyak sekali di Indonesia ini sudah 80 lebih ya. Per tahun ini aja tuh yang lahir itu udah banyak banget Mbak. Kemarin barusan aja tahun ini kita bantu teman kita Read Aloud Sidoarjo. Kita juga sempat kolaborasi sama Read Aloud Sidoarjo yang baru lahir tahun 2023 ini. Jadi sudah lebih dari 80. Nah di situ karena semakin banyaknya, akhirnya timbullah payung yang melingkupi read aloud yang ada di daerah ini, namanya Read Aloud Indonesia, itu tahun 2020. Nah kenapa kok bisa menjamur dan banyak banget di Indonesia read aloud itu, kenapa? Karena read aloud sendiri itu adalah suatu aktivitas yang mudah, murah, tapi impact-nya itu sangat luar biasa. Mudahnya kenapa? Ya, seperti sudah Mbak Yanti menjelaskan ya, read aloud kalau di bahasa Indonesia kan itu kan membaca nyaring. Gampang banget, kita cuman butuh yang namanya buku untuk dibacakan, kita yang membacakan dan anak-anak yang dibacakan buku. Jadi kan gampang banget gitu kan. Di mana aja kita bisa dapat. Kalau misalnya kita nggak punya buku sendiri, gimana kita bisa datang ke perpustakaan? Kalau misalnya nggak ada waktu nih, kita sibuk banget nih, kita bisa loh dapat buku-buku itu di buku-buku e-book. Teman-teman bisa searching langsung, coba googling ada Let's Read
Di situ kita bisa dapat buku-buku secara online. Di situ mulai dari bahasa Indonesia, bahasa luar sampai bahasa daerah kayak bahasa Jawa, bahasa daerah kita apa aja kan macam-macam ya. Yeah. Di berbagai provinsi itu ada, dan itu bisa juga di print juga. Jadi zaman sekarang itu kalau misalnya dibilang aduh nggak ada buku, itu sudah nggak ada alasan lagi karena banyak banget jalannya untuk dapat baca buku. Nah itu karena mudah dan murah dan impactnya sangat luar biasa. Kenapa impactnya sangat luar biasa? Coba bayangkan aja dulu ya teman-teman, sahabat Merkuri ya. Anak-anak kita gen alpha yang dari lahir nih sudah ketemu sama gadget, Betul. di videoin sama orang tuanya, mau makan pakai gadget, mau jalan-jalan juga di stroller depannya itu ada HP. Meskipun saya juga bingung kenapa ya, padahal kan anak-anak bisa ya lihat kanan kiri, lihat pemandangan sampai berdiskusi. Nah, ketika mereka ketemu sudah waktunya untuk usia sekolah, dia sudah mulai belajar, tapi yang dia temuin adalah sebuah kertas dan tulisan hitam putih. Kira-kira mereka itu tertarik apa enggak? Jelas enggak? Nah, Karena kan gadget warna-warni gitu ya, beragam. warna-warni, beragam, bergerak, tiba-tiba ketemu di sekolah kertasnya hitam putih, Betul. dia nggak akan tertarik. Padahal mau jadi apapun kita akan pasti bertemu dengan aktivitas yang namanya belajar, di mana situ aktivitasnya salah satunya adalah membaca dan menulis. Nah, dengan adanya Read Aloud ini adalah kita memberikan atmosfer yang menyenangkan kepada anak-anak mengenai hal tentang membaca. Itu baru salah satunya aja Mbak ya. Jadi ketika anak-anak itu punya persepsi, oh bahwa membaca itu menyenangkan loh, menyenangkan loh. Kan aku tuh pernah dibacain sama mamaku buku, kayak gini gambarnya itu lucu-lucu, ceritanya itu keren. Dan aku tuh kemarin itu belajar soal misalnya gimana caranya menabung, itu ceritanya tuh kayak gini loh. Nah, sesuatu hal yang menyenangkan itu akan diingat sama dia, dan itu akan jadi modal dia bahwa membaca, belajar itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Sudah nempel di sana persepsinya seperti itu. Dan sebaliknya, kalau ketika kesan pertama dia membaca itu tidak menyenangkan, maka mungkin dia akan menjadi seorang pembaca di jam sekolah saja, tapi dia tidak akan menjadi pembaca di sepanjang hayat. Dalam arti dia tidak menjadi seorang yang pembelajar. Jadi bacanya karena terpaksa aja, kayak gitu Mbak. Nah itu baru salah satu aja Mbak dari keuntungan dari Read Aloud. Dari Read Aloud itu sendiri, Read Aloud ini kan sasarannya yang paling utama itu memang untuk anak-anak usia dini. Jadi bahkan belum lahir pun bisa dibacakan buku oleh ibunya, seperti itu, oleh ayahnya juga boleh. Nah dari situ anak-anak ketika dia lahir dibacakan buku oleh orang tuanya. Di situ dia dapat yang namanya tabungan kosakata. Tabungan kosakata itu, wah itu modal banyak banget Mbak, mulai dari dia belajar untuk belajar untuk berbicara, Jadi dari dia dibacakan buku, dia ada tabungan kosakata, jadi kosakata bicara, dari kosakata dengar, lalu jadi kosakata bicara, lalu di situ juga jadi kosakata bacanya dia. Jadi ketika dia dibacakan buku, kita kalau bacain buku itu kan pakai nunjuk kayak ini Mbak. Dia jadi tahu, oh ternyata huruf-huruf yang ada di buku ini itu bisa ada bunyinya loh. Oh ternyata ibu saya kalau bacain buku itu yang dibaca itu huruf-huruf ini. Nah itu adalah kesadaran fonemik juga di situ, ada di situ. Nah bonusnya lagi Mbak, ini adalah sesuatu hal yang kayaknya itu biasa aja, tapi pada zaman sekarang itu adalah sebuah kemewahan, yaitu adalah bonding antara anak sama orang tua. Nah, balik lagi ke gadget. Zaman sekarang itu kan anaknya punya gadget, orang tuanya punya gadget, sibuk dengan gadget sendiri-sendiri, maka yang namanya bonding antara anak sama orang tua itu sesuatu kemewahan gitu loh, bukan sesuatu hal yang mudah lagi untuk didapatkan, tapi insya Allah bisa diusahakan dengan cara memecahkan buku itu tadi. Kalau misalnya ada ayah bunda yang udah terlanjur nih belum
pernah nyoba kayaknya bondingnya kurang nih, coba aja bacain buku, ambil buku, dia aja bacain buku 1 hari 15 menit aja. Wah, di situ pasti sudah ada obrolan, Mbak. Namanya anak balita, dibacain 1 halaman, baru covernya aja itu udah pertanyaannya banyak banget. Nah, kalau udah seperti itu nggak usah di stop, karena tujuan dari Read Aloud sendiri itu adalah Explore. ada eksplorasi di situ, ada diskusi di situ. Jadi tujuannya bukan untuk menyelesaikan satu buku cepat-cepat, tapi anak itu lebih menyenangi aktivitas membaca buku supaya dia bisa menjadi seorang pembelajar, pembaca sepanjang hayat. Kurang lebih seperti itu. Dan salah satu hal juga adalah bisa membuat anak belajar fokus. Betul, belajar fokus dengan menunjuk ini. Anak tidak akan, kalau dengan gadget pasti dia dialihkan gitu. Tapi kalau dengan literasi, dengan membacakan buku, anak jadi lebih fokus saat berada di sekolah. Itu tidak akan terganggu fokusnya dari anak itu ya. Betul sekali. Itu yang terpenting sahabat, apalagi di zaman seperti sekarang ini ya. Dan ini tepat sekali di awal tahun ajaran baru. Tapi apakah tadi kan Mbak Dewi mengatakan Read Aloud ini bisa dibacakan atau dilakukan saat anak di dalam kandungan, itu mulai bisa dilakukan. Tapi yang baru mendengar, wah saya terlambat, anak saya baru menginjak usia sekolah, itu bisakah untuk mulai melakukan Read Aloud dengan membacakan buku? Waktunya, apakah ada waktu-waktu tertentu yang baik untuk membacakan buku? Kan ini sama saja dengan memberikan seperti gelas kosong ya, anak-anak kita isi dengan bacaan-bacaan dengan literasi salah satunya tadi nanti kita akan membahas terkaitan dengan entrepreneur gitu kan. Salah satunya adalah itu, apakah ada waktu-waktu tertentu atau jam-jam tertentu ini yang baik untuk Read Aloud dengan anak supaya terbentuk bonding dan lain sebagainya itu. Ada waktu-waktu tertentu yang terbaik nggak sih Mbak? Oke, kalau pertanyaannya kalau misalnya anak itu udah anak usia sekolah baru paling awal itu kelompok belajar gitu, nggak ada masalah karena dari pengalaman kami persepsi yang namanya orang tua itu sudah, tidak semua tapi sebagian orang tua, karena memang kita sudah terbiasa dengan gadget ya, kita tuh sudah kayak mainstream bahwa anak tuh nggak mungkin dia tertarik sama buku karena dia udah keseringan pakai gadget. Tapi pada kenyataannya Mbak, sampai sekarang kami di Read Aloud Gresik keliling dari sekolah ke sekolah, pernah juga ada di Posyandu, tidak ada anak yang tidak suka dibacakan buku, apalagi sama orang tuanya. Jadi cobalah bacakan buku, pasti anak itu seneng banget, karena anak itu seneng mendengar suara orang tuanya, bercerita dengan orang tuanya, itu seneng banget Mbak. Itu akan lebih berkesan daripada sekedar layar yang dia tonton seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada waktu-waktu khusus? Tidak ada Mbak, jadi kita bisa menyesuaikan dengan aktivitas keseharian kita. Tapi saran saya adalah ketika kita membacakan buku kepada anak-anak, kalau bisa tidak ada gangguan ya, misalnya kayak TV dimatikan, jadi lebih bonding kayak gitu. Jadi bebas eksplor sama anak-anak. Kalau misalnya biasanya kan kalau anak ke balita itu suka lari-larian kemana-mana kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa banget. Jadi dia sambil lari-larian kita bacain buku. Karena memang ada tipe-tipe anak itu kan macam-macam ya Mbak ya. Ada yang dia ayo baca buku langsung duduk dengan ada yang suka lari-larian seperti itu. Pengalaman saya, 2 anak saya beda, yang satunya suka lari-larian kayak gitu, tapi ternyata dua-duanya itu sama-sama mendengarkan. Jadi itu sama-sama menjadi tabungan kosakata buat mereka. Nanti kelak ketika dia sudah lebih besar, barulah kita tahu bahwa oh ternyata yang saya bacakan kemarin itu mereka itu dengar loh, meskipun sambil mainan, sambil lari-larian seperti itu. Jadi tabungan kosakata yang dari yang kita bacakan buku ke anak-anak itu semua insya Allah pasti akan bermanfaat buat mereka. Bukan omelan yang aloud ya, tapi baca buku yang aloud gitu ya, read aloud gitu ya. Jadi itu yang harus dibedakan oleh para orang tua. Itulah pentingnya. Kenapa anak-anak saat
oh anak saya dimarahin itu dia ya karena dia sebenarnya denger gitu ya. Itu pun yang harus dilakukan dengan membaca daripada ngomel gitu ya. Lebih baik membacakan buku untuk anak-anak sehingga apapun yang kita bacakan mereka pasti menangkap kok gitu ya apa yang disampaikan oleh para orang tua gitu ya sahabat. Itu yang harus dipahami berkaitan dengan read aloud. Nah, kita di segmen kedua nanti berkaitan dengan tema bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak dengan literasi. Tetap stay tune di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Sahabat berkaitan dengan tema menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak dengan literasi. 96 FM Mercury sahabat dan masih di perbincangan siang hari ini, sore hari ini ya lebih tepatnya di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community sahabat dengan dua narasumber saya dan Mbak Yolanda Surya Wijaya. Selain beliau owner kandangkondang.id, beliau juga certified read aloud trainer dan ada juga Mbak Dewi Aprilia Kurniawati certified read aloud trainer read aloud Gresik. Ya, beliau berada di naungan tersebut ya. Jadi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Mercury yang Gresik dan pengen tahu lebih banyak berkaitan dengan read aloud bisa menghubungi Mbak Dewi ataupun juga Mbak Yolanda juga dari Gresik gitu ya. Iya. Sama gitu. Kalau bicara tentang tema kali ini menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak dengan literasi, apa yang bisa dilakukan para orang tua ini Mbak Yolanda? Oke, kalau kita ngomongin masalah entrepreneurship gitu kan, itu kan sangat lekat ya, seperti bagaimana seseorang itu bisa mulai membangun dan mengelola bisnisnya gitu. Nah, masalahnya entrepreneurship ini nggak sekedar melulu hanya membangun dan mengelola bisnis itu sendiri, tapi kan banyak banget ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dari bisnis itu. Apalagi zaman sekarang gitu kan, zamannya digital marketingnya udah marak di mana-mana. Kalau kita ngomongin bisnis, itu nggak bisa lepas sebenarnya dari yang namanya itu literasi. Karena apa? Literasi itu yang membuat seseorang itu jadi lebih inovatif, kreatif, kemudian dia bisa lebih pikir kritis dan juga bisa menjadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Lia itu menjadi seseorang pembaca ulung sepanjang hayatnya. Dia menjadi seorang yang pembelajar, dia mau update dengan ilmu-ilmu yang ada dan lain sebagainya. Karena kalau bisnis stagnan gitu-gitu aja, kita masih pakai cara yang kuno ya jelas nanti kita bisa dilibas oleh zaman gitu loh. Kita harus adaptif, kita juga harus inovasi benar-benar gitu ya. Inovasi, kreativitas itu nggak bisa lepas dari yang namanya entrepreneurship. Nah, jadi kalau read aloud itu kan memang sebuah pedagogi dari badannya literasi gitu kan. Itu sebenarnya bisa dimulai diterapkan untuk si anak itu. Karena kalau kita membahas tentang bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak, itu sebenarnya kita harus melihat juga untuk rentang usianya. Agar apa? Agar kita bisa dengan tepat gitu treatment, pendekatan dan juga materi-materinya gitu. Semisal seperti tadi yang dikatakan sebelumnya bahwa sebenarnya untuk literasi ataupun yang paling mudah, pedagogi paling mudah adalah dengan read aloud. Ini bisa dimulai lakukan ketika si anak itu dalam kandungan, kemudian si anak lahir kayak gitu-gitu kan, mulai dibiasakan dengan membaca buku kayak gitu-gitu. Nah, itu memang sangat-sangat baik ya. Akhirnya si anak ini tadi punya kosakata yang banyak. Akhirnya ketika dia mulai bisa berbicara sudah boom, banyak banget kosakata yang bisa dia katakan. Akhirnya si anak ini kan jadi lebih pede juga. Dia juga lebih akhirnya untuk mengeksplor semuanya ini juga jadi lebih mudah ketika dia kosakatanya lebih banyak. Nah, untuk mempermudah sahabat Mercury, akan saya coba jabarkan ini berdasarkan ini ya, sesuai dengan rentang-rentang umurnya. Kalau kita bicara tentang menanamkan jiwa entrepreneurship ke anak, yang jelas kita kuatkan dulu literasinya dia. Agar apa? Agar dia itu benar-benar bisa berpikir kritis itu dulu gitu. Jadi dia bisa menjadi seseorang yang lebih adaptif juga. Nah, seperti semisal dari dia lahir sampai umur 3 tahun itu kita bisa membacakan buku-buku kayak gitu, apapun lah pokoknya ini membuat dia senang dulu. Kita bentuk habitnya dulu. Kalau kita semisal pernah baca buku karangan James Clear yang berjudul Atomic
habit. Dari situ tuh dijelaskan bahwa dengan kebiasaan-kebiasaan kecil itu nanti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa di kemudian hari gitu. Dan itu benar seperti yang dikatakan juga, disampaikan juga oleh Pak Menteri Nadiem Makarim di suatu seminar gitu kan. Beliau pernah bilang, udah pokoknya nggak usah tanya eksplanasi pedagogi atau apapun itu, pokoknya bacain buku buat anak itu tuh sangat ngefek buat dia, dan itu sangat-sangat bermanfaat untuk dia dibawa sampai besar nanti kayak gitu. Nah, kemudian balik lagi ke entrepreneurship itu nanti ketika dia umur 3 sampai 5 kayak gitu, selain kita tetap meneruskan habit untuk membaca buku itu tadi, kita bisa juga mengajak dia itu dengan bermain peran. Nah, bermain peran seperti itu, kita bisa main jual-jualan di rumah gitu sama mamanya, sama orang di rumah kayak gitu kan. Kita mulai bisa bermain peran. Mungkin si anak ini yang jadi penjualnya, atau kadang-kadang jadi pembelinya, atau bahkan mungkin jadi ini pegawainya gitu kan. Oh, tolong bantu ini, kakak adik kan kadang gitu. Masak-masakan atau apa, tolong ambilin ini kayak gitu kan. Itu bermain peran itu sebenarnya banyak banget fungsinya juga untuk si anak. Nah, cuman memang harus ditekankan bahwa kalau kita bermain dengan anak ataupun membacakan buku untuk anak, itu yang harus benar-benar wajib itu adalah dibuat dengan atmosfer yang menyenangkan. Harus menyenangkan, tidak boleh ada paksaan. Maka dari itu kita harus benar-benar melihat kondisi si anak gitu loh. Kalau si anak ini memang pas waktunya untuk dibacakan buku atau untuk bermain, ya oke, lanjut aja kayak gitu. Karena kan anak ini ada moodnya ya. Kalau moodnya lagi nggak enak, mau dibacakan kayak apapun juga nggak akan ngaruh pada anak gitu ya. Ya betul. Dan berikutnya nanti dari permainan-permainan ini kita tuh juga bisa memperkenalkan ke anak tentang berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu di dunia nyata kayak gitu. Jadi kita bisa mengenalkan berbagai macam profesi seperti itu, karena pada dasarnya semua profesi itu baik asalkan halal ya. Semuanya itu baik gitu, nggak hanya sebagai entrepreneur saja gitu. Tapi jika memang kita ingin menanamkan entrepreneur itu di masa-masa golden age-nya ini, umur 3 sampai 6 itu adalah waktu yang benar-benar sangat emas ya. Memang masa emasnya itu untuk kita memberikan si anak pengertian tentang konsep dasar tentang tauhid, bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Kayak gitu. Jadi rezeki apapun itu semua datangnya dari Allah. Nah, cuman caranya bagaimana itu yang berbeda-beda kayak gitu. Penanaman konsep tauhid iman ini di umur-umur ini tuh sangat-sangat krusial banget ya, karena memang di umur ini memang si anak lagi emas-emasnya seperti itu. Dia lagi mulai berkembang dan lain sebagainya. Kemudian dari sini kita juga bisa mengajarkan konsep dasar tentang bahwa uang ini adalah sebagai alat tukar pembayaran kayak gitu. Nah, main uang kan kita sambil bermain peran pun tuh bisa kita pakai uang-uangan kayak gitu. Kita pakai uang mainan gitu. Akhirnya si anak tahu, oh iya ya, kalau aku mau membeli sesuatu aku harus membayarnya gitu. Salah satunya dengan uang, entah uangnya uang cash atau mungkin sekarang zamannya cashless ya. Sampai anakku tuh taunya kalau ke Indomaret itu scan, bayarnya pakai scan gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian dari umur ini kita lanjut ke umur berikutnya, masuk ke umur ini sekolah dasar ya, 6 sampai 11 tahun. Kalau tadi kan umur preschool. Di umur ini kita sudah mulai bisa naik tahap. Kita bisa mungkin memilihkan sekolah yang ada konsep kewirausahaan ya. Kadang kan ada ya anak-anak di sekolah gitu kan, ada ininya waktu tema apa gitu kan, jualan-jualan gitu kan, gitu bazar-bazar kayak gitu. Nah, itu bisa jadi waktu yang baik untuk dia belajar, oh iya ya kalau jualan tuh sebenarnya seperti ini. Jadi itu sebenarnya kayak konsep dasar, kita kenalkan konsep bisnis yang sederhana. Kita menjual suatu barang atau mungkin bisa juga dengan jasa kayak gitu. Nanti dia akan belajar tentang seperti apa modal, seperti apa keuntungan. Itu baru konsep dasar dari budgeting bisnisnya ya. Kemudian kita juga bisa
Di umur ini tuh kita mulai perkenalkan juga untuk tadi kan sudah belajar tentang konsep uang ini sebagai alat tukar pembayaran. Nah, di umur yang 6 sampai 11 ini kita bisa jelaskan ini loh ada pecahan-pecahan uang tuh seperti ini. Kemudian kan di umur-umur ini kan si anak biasanya sudah bisa penambahan, pengurangan, kali, bagi dan lain sebagainya kan sudah mulai numeriknya udah mulai matang kayak gitu kan ya. Kita bisa lebih jelaskan itu, diajarkan. Nah, kemudian ada yang penting juga ditanamkan dari kecil jika ingin anaknya memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu adalah memisahkan antara needs and wants. Nah, di umur ini, di umur sekolah dasar 6 sampai 11 tahun ini, kita mulai bisa itu menjelaskan ke dia seperti apa sih perbedaannya needs and wants. Meskipun itu nanti menjadi apa ya? Jalannya tuh panjang ya untuk memperkenalkan itu, karena kadang kita pun yang udah dewasa tuh kadang masih sulit loh, masih sulit untuk memisahkan needs and wants itu. Nah, ini mulai diajarkan di situ karena ini krusial banget, banyak banget pebisnis yang pemula gitu kan, kadang dia itu sebenarnya konsep bisnisnya itu bagus, dia memiliki manajemennya sebenarnya ininya lumayan gitu ya, cuman dari pribadinya dia itu kurang bisa ngerem gitu, akhirnya ya kedepannya jadi kurang baik juga gitu loh. Kadang itu akhirnya kok tabungan kok kayak nggak kerasa ya gitu, padahal kalau misal dijembreng lagi, oh ternyata pengeluarannya banyak yang nggak penting sebenarnya. Nah, yang tersiernya itu kebanyakan gitu lah. Nah, jadi di umur ini pun nanti kita juga bisa menjelaskan ke anak tentang konsep delayed gratification. Apa itu delayed gratification? Kadang itu begini, kita tuh sudah aku sudah ini nih belajar mati-matian, aku pengen hadiah ini tetek kayak gitu kan. Nah, kemudian kadang tuh si anak pengen ini, aku pengen ini. Nah, dari situ tuh kita bisa ajarkan ke dia konsep menabung, kemudian konsep investasi yang dasar yang basicnya itu kita mulai bisa ini. Jadi nanti kita ajarkan ke dia gitu loh, kamu harus menabung untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Kamu tahan dulu, delay dulu, sabar dulu gitu. Kamu tabung dulu ininya sampai nanti kalau udah ngumpul kamu boleh beli ini itu bisa di umur segitu. Kemudian di umur 6 sampai 11 ini juga mulai bisa kita ajarkan tentang bagaimana pengelolaan finansial. Jadi ini lagi ngetrennya itu kecerdasan finansial. Nah, ini kan kecerdasan finansial. Nah, itu mengelola uang secara bijaksana. Nah, nanti anak-anak itu kita bisa berikan kesempatan untuk mengelola uang sakunya. Biasanya kan anak-anak umur SD segini kan dikasih uang saku kan ya. Nah, itu kita dia kan masa SD ini kan 6 tahun ya. Kita harus pergunakan itu sebaik mungkin gitu. Kita kasih uang saku jangan hanya cuma-cuma nih uang saku apa gini nanti kurang minta enggak begitu. Kita dari sini mulai pelan-pelan ajarkan ke dia gitu kan. Misal gitu. Nih ada 10 ribu nih harus cukup 3 hari atau gimana. Jadi dia harus belajar mengatur keuangannya kayak gitu. Nanti dia juga harus dari situ nanti dia memahami kok seperti apa nilai uang, pengeluaran, kemudian dia dari situ akan berkembang untuk kemampuan finansial dasarnya. Berikutnya kita juga di umur-umur ini kadang kan anak itu sudah ada yang mulai diajak ini jualan-jualan gitu. Ada jualan stiker apa. Nah, sekarang itu kan iya kan ada aja banget. gitu ya. Kadang ini. Nah, kadang kan beberapa itu kan sedih gitu ya kalau aduh kok nggak sesuai ekspektasinya. Harusnya aku bawa segini tuh ludes tapi kenapa kok masih gitu. Dia merasa kecewa gitu kan, sedih. Aduh daganganku kok nggak laku semua padahal aku mau mainan ini atau aku mau beli ini atau apalah gitu, gimana ya gitu. Nah, ini tuh ketika dia mengalami kegagalan itu tuh sebenarnya itu momen yang bagus juga untuk kita menjelaskan ke dia gitu loh, bahwa it's okay gitu loh. Kamu tidak sesuai dengan ekspektasimu itu it's okay. Ini bagian dari kamu tuh belajar. Bangkit lagi gitu ya, supaya anak dalam tanda kutip nggak mutung gitu ya. Nah ini karena apa? Belajar dari kegagalan ini harus mulai dipupuk dari kecil agar dia nanti ketika dewasa dia itu tahan dengan tekanan, dengan stres dan dengan perubahan yang sangat-sangat dinamis ini gitu. Karena kan ya banyak ya akhirnya kan sekarang tuh aduh aku kena mental. Nah. Aduh, apa kabar dikit-dikit mentalku? Mental ya, gitu ya. Iya, sekarang tuh dikit-dikit aduh
mental apa Kena kabar mental ini gitu ya ya. teman-teman toksik, lingkungan toksik. Kadang-kadang tuh nggak lingkungan, bukan nggak melulu ya lingkungannya yang toksik. Kadang tuh si anak itu yang Pikirannya memang dia tuh kurang kuat, Iya. dia kurang tough gitu. Dia kalau misal Prof Renat Kasali pernah bilang itu strawberry generation gitu loh. Dia tuh terlalu lembek dalam lembek. arti gitu ya. Nah, betul. Kurang kokoh seperti semen di Gresik. Ini Gitu ya. ini ada adlibsnya ini berapa ini hitungannya. Kemudian kita beranjak ke usia berikutnya di usia remaja, remaja awal SMP itu umur 12-15. Dari situ kita bisa mulai memberikan pelatihan kewirausahaan ke anak kayak gitu. Nanti dia akan mulai belajar tentang perencanaan bisnis, manajemen keuangan dan juga pemasaran. Yeah. Meskipun yang dalam yang bentuk yang sederhana, cuman yang lebih kompleks dari yang sebelumnya. Nah, dari sini biasanya anak-anak SMP udah mulai banyak kok kayak kompetisi kewirausahaan. Yeah. Nah, kayak gitu nanti dia kan juga belajar ngembangin keterampilan dia untuk apa, dan dia juga diharapkan bisa presentasi. Nah, salah satu pedagogi read aloud ini kan juga mengasah anak untuk memiliki kosakata yang banyak ya. Itu bagus banget itu sebenarnya untuk diterapkan itu literasi. Akhirnya si anak ini punya kemampuan dan punya keberanian juga untuk berbicara di depan umum atau istilahnya public speaking Ya, gitu kan public zaman speakingnya sekarang gitu gitu ya. karena itu memang ada ilmunya juga sebenarnya, tapi setidaknya dia punya mental itu berani dulu. Berani Gitu. dulu, Kita urusan itu nanti. Nah, kita nggak ngomongin introvert extrovert ya. Introvert pun kalaupun mau Betul. diasah sebenarnya bisa untuk public speaking. Nah, nanti kita berikan pendampingan kayak gitu ke si anak. Nanti barangkali kita akan bisa menjadi mentornya kayak gitu. Naik lagi ke usia remaja akhir, umur 16 sampai 18. Di umur SMA ini bisa mungkin magang, mungkin di sekolahnya ada kesempatan magang, atau enggak kalau enggak gitu ya nanti setelah lulus itu magang pas kuliah atau gitu, itu bisa magang. Nah, dengan magang ini dia akan memiliki pengalaman secara langsung gitu bagaimana dunia bisnis ini beroperasi kayak gitu. Kemudian nanti dia bisa mulai dikenalkan seperti apa proyek bisnis kayak gitu. Si anak ini diajak untuk mengembangkan ide bisnis yang sederhana aja lah gitu, dan membantu mereka. Ini nanti bisa membantu mereka untuk merancang rencana bisnisnya itu agar bisa menjadi real, menjadi kenyataan kayak gitu. Oh, nanti diatur ini ada hitung-hitungannya begini. Anak SMA bisa lah diajak kayak gitu. Selain mengembangkan kreativitas dan inovasinya, nanti si anak ini akhirnya akan belajar untuk membaca peluang dan akhirnya dari situ nanti dia bisa berpikir out of the box, bagaimana ya ini bisa menghasilkan. Nah, kayak gitu. Nanti berikutnya baru bisa pengembangan keterampilannya itu mungkin kita barangkali kita kenal gitu ya dengan teman-teman yang sudah menjadi pengusaha sukses, bisa diajak mungkin kayak bincang-bincang gitu, ngobrol. kopdar gitu, atau mungkin orang tuanya gitu yang juga Magang. tadi magang di awal tadi. Atau mungkin orang tuanya ini juga seorang entrepreneur, dia juga mungkin bisa Diajak ikut serta. melibatkan si anak itu. Mungkin usia-usia SD bisa sih, mungkin dia jadi kasir dulu atau jadi apa. Kalau di SMA ini mungkin dia bisa Lebih diberikan banyak porsinya gitu ya. dia diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk mulai running bisnisnya itu kayak gitu sih. Nanti baru di kuliahannya dia bisa lebih besar lagi, mungkin bisa benar-benar yang ide-idenya itu dibuat secara nyata gitu loh. Dimulai dari sekarang idenya itu kemudian dikembangkan kayak gitu sih. Namanya juga membangun seorang individu supaya memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi orang tuanya pun juga harus sabar dan telaten. Mulai memupuknya, mulai membangunnya itu adalah mulai dari kecil gitu ya. Itu harus dibiasakan, harus terus mulainya dengan literasi, dengan membacakan cerita-cerita, dengan membacakan buku-buku supaya anak itu lebih suka dengan literasi, supaya nantinya saat dia besar ya sahabat, orang tua kan tidak selamanya akan mendampingi gitu ya. Betul. Kita berpikirnya adalah ke sana, orang tua tidak selamanya akan mendampingi, jadi dia bisa belajar sendiri berkaitan dengan hidup dari literasi paling tidak seperti itu ya tujuannya sahabat ya. Salah satunya ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp Messengernya Mercury. Ada dari Kak Lia, ada dari Bu Isti.
ya, Mbak Esti atau Bu Esti ini ya, Kak Lia. Halo, saya Esti dari Gresik. Kak, bagaimana mempersiapkan membaca buku bagi orang tua pemula yang mau memulai membacakan buku ke anak? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Isti tadi Ya. ya. Untuk orang tua pemula, saya rasa nggak ada sebuah persiapan yang apa ya, yang khusus ya. Yang penting ada bukunya aja dan mulai untuk membacakan buku. Nah, kalau misalnya ingin supaya lebih berimpact lagi membacakan bukunya, tadi seperti yang sudah saya praktekkan ya, kita lewat pakai jari kita aja, kita tunjuk tulisan yang akan dibacakan. Nah, itu akan membantu anak-anak untuk memahami yang namanya fonemik. Dia jadi tahu bahwa huruf ini tuh ada bunyinya, ini aktivitas membaca. Oh, kalau misalnya saya pengen bisa baca buku ini sendiri, aku harus belajar gimana caranya supaya aku bisa membaca. Jadi namanya keinginan untuk belajar membaca itu timbul dari dirinya dia sendiri, seperti itu. Seperti itu aja sih, Mbak. Lalu sebelum membacakan buku juga lebih baik orang tua sudah pernah membaca buku itu sendiri. Yang pertama supaya kita yakin bahwa buku yang kita bacakan itu secure ya, aman ya. Betul. Jadi tidak ada sesuatu hal yang ada muatan kekerasan dalam tanda kutip gitu ya. itu yang seharusnya tidak disampaikan kepada anak-anak. Yang memang buku sekarang sudah banyak buku-buku yang ramah anak untuk balita, tapi ya lebih baik lagi kita untuk memastikan bahwa di dalam buku itu benar-benar sesuai dengan usia dari anak gitu ya. Apa ya? Dengan keluarga kita seperti itu. Ya. Seperti itu. Dan belajar untuk kalau misalnya di buku itu kan juga ada namanya percakapan. Kayak gitu. Belajar untuk membaca percakapan itu dengan intonasi. Mungkin kalau misalnya bisa dengan suara yang berbeda-berbeda supaya ada ibu suaranya kayak gimana ya, kalau anak kecil suaranya kayak gimana ya, supaya lebih menarik lagi untuk anak-anak. Mungkin seperti itu saja. Nggak terlalu muluk-muluk atau gimana, persiapan khusus sampai gimana gitu ya, mengalir saja untuk Kak Esti itu yang seperti dikatakan oleh Kak Lia. Dan ada pertanyaan lagi dari Bu Ita, bagaimana mengubah anak suka membaca kalau si anak ini sudah duduk di bangku SMP, meski anak ini sudah membaca pelajaran sekolah, tetap sulit untuk membaca literasi umum. Karena itu tadi dia bacanya adalah buku ya gitu. Tapi untuk membaca pengetahuan umum itu kan juga sesuatu hal yang penting gitu kan. Literasi semuanya juga butuh, tidak hanya di sekolah. Itu seperti apa? Ini sudah usia SMP. Beda kita kan kalau usia mungkin belum sekolah kita bisa benar, tapi kalau usia SMP seperti apa ini? Mbak Lia atau Mbak Yolanda? Mungkin saya bisa membantu Kak Lia ya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau berdasarkan buku Atomic Habits karangan dari James Clear, itu kita ada 4 cara ya yang bisa kita lakukan untuk memulai habit yang baru, yaitu make it obvious. Apa itu? Buat ini jadi kelihatan. Katakanlah kita bisa belikan nih rak-rak buku yang kelihatan gitu kan. Kadang kan rak buku kan ada yang cuman yang gini-gini, akhirnya yang kelihatan cuman pinggir-pinggirnya itu enggak, yang kelihatan tuh yang depannya gitu. Kan ada yang sekarang itu banyak-banyak rak apa gitu namanya, display, rak display. Raknya tadinya begini, display aja jadi begini. Nah, make it obvious. Jadi buat jadi kelihatan, buat jadi kelihatan. And then berikutnya itu make it easy. Apa kok make it easy? Apa yang mudah? Kalau nggak biasa baca, setidaknya kita mulai dari 5 menit per hari baca dulu lah gitu. Karena tadi seperti yang dibilang oleh James Clear gitu, jika kita memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baik ini meskipun sedikit gitu, nanti lama-lama itu akan menghasilkan yang sesuatu yang luar biasa gitu. Make it easy. Kalau dia memang belum terbiasa untuk membaca, 5 menit dulu lah. Karena anak-anak usia SMP ini kan sebenarnya kan prefrontal cortexnya kan sudah terbentuk, dia sudah berkembang dengan baik ya. Beda dengan anak-anak usia dini. Dengan anak-anak usia segini prefrontal cortexnya sudah berkembang baik, dia tuh bisa berpikir logis kok sebenarnya. Dia bisa diajak berpikir logis. Nanti kita bisa kasih tahu seperti ini loh. Nanti kamu kalau mengetahui hal-hal ini, nanti kamu tuh berikutnya nanti mudah ini gitu. Atau misal gini, kita cari senangnya si anak ini apa, tentang traveling mungkin. Kita jangan kasih buku-buku yang berat-berat dulu deh. Kita buat si anak suka buku dulu gitu kan. Mungkin kita
belikan dia itu tentang yang traveling, kemudian tentang apalah backpacker atau tentang apa sesuatu yang sesuai dengan ini. Atau dia suka mungkin apa, dia suka menari atau suka apa atau suka apa gitu. Nanti kita belikan buku-buku sesuai dengan minat bakatnya dia kayak gitu. Itu dulu lah kita sentuh itu dulu. Dan biasanya anak-anak usia ini itu sudah agak sulit dinasehati ya. Nah, maka dari itu saya pernah membaca sebuah buku. Jadi seorang profesor di Amerika bernama Kendall Haven. Beliau itu seorang konsultan dan juga peneliti dan juga penulis buku. Di dalam bukunya yang berjudul Satisfying Applying the Science of apa ya waktu itu ya, bentar aku ingat dulu. Oh ini, Applying the Science of Story to of the Art of Communication, kalau nggak salah bukunya seperti itu kurang lebih. Jadi beliau itu dari penelitiannya itu menunjukkan bahwa sebenarnya dengan berkisah itu kita itu bisa menyentuh bagian dari lobus insula seseorang. Lobus insula itu bagian dari otak. Itu yang berkaitan dengan bahasa, dengan berkisah seperti itu. Nah, ketika kita berkisah, kita itu tidak menggurui dia gitu loh, tapi kita hanya berkisah, kita memberikan seperti apa ya, pengetahuan ke dia gitu loh. Kita menasehati tapi tanpa menggurui. Untuk anak-anak umur segini itu kan mulai mencari jati diri ya. Jadi kita sentuh lobus insulanya dia dengan cara berkisah. Mungkin kita bisa ceritakan ya tentang orang-orang yang sukses atau apa, yang ini gitu. Nah, itu nanti dengan berkisah itu dia akan lebih ada emotional attachment gitu mungkin, terus dia juga bisa lebih terlibat dan dia akhirnya itu bisa oh iya ya gitu. Nanti umur segini tuh bisa lebih mudah kok sebenarnya untuk dijelaskan, tapi memang harus itu ada bonding dulu antara orang tuanya gitu. Harus ada bonding, meskipun orang tua sibuk tetap harus setidaknya lah dia harus punya quality time dengan si anak gitu. Jaga betul bonding dengan anak agar apa? Agar nasihat kita itu bisa lebih mudah didengar oleh si anak. Usia SMP ini apakah orang tua harus juga membacakan buku cerita atau hanya bercerita saja? Kayaknya kalau SMP kalau dibacain buku cerita apaan sih? Berarti kan gitu. bercerita gitu ya. Ada saat waktu mungkin sebelum tidur atau waktu berdua cerita saja seperti itu ya. Dengan masukan dengan selipan-selipan itu ya. Itu akan lebih. Tadi yang buku Atomic Habits-nya tadi belum selesai ya. Kita baru make it obvious, make it easy, kemudian make it interesting gitu. Make it interesting-nya tadi kan disesuaikan dengan minat bakat si anak gitu. Kemudian yang terakhir adalah beri apresiasi anak. Jika semisal dia sudah berhasil menyelesaikan beberapa buku yang sesuai dengan targetnya gitu, kita kasih apresiasi dia, kita ajak dia diskusi dan lain sebagainya kayak gitu sih. Itu yang teman selain membangun bonding juga mengapresiasi setelah paling tidak penting. Walaupun kecil ya dia sudah menyelesaikan semisal satu buku meskipun lama, tapi kan itu harus tetap diapresiasi. Salah satu hal supaya anak juga mau lagi membaca buku yang lain gitu. Ini ada juga pertanyaan dari Bu Nina, bagaimana caranya mengajari anak-anak mengatasi kegagalan dan memupuk rasa pantang menyerah dalam berwirausaha? Karena kan kalau pantang menyerah itu tidak hanya berwirausaha tapi penting ya saat dia nilainya turun itu kan supaya dia semangatnya naik lagi, atau setelah ada apa itu seperti apa untuk menanamkan jiwa pantang menyerah terutama mengatasi kegagalan. Boleh Mbak. Untuk memupuk namanya anak-anak untuk pantang menyerah dari usia balita bisa kita bacakan buku ya, buku-buku yang bertema seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Yolanda tadi, bahwa salah satu kekuatan dari dibacakan buku itu adalah kita bisa menyisipkan nasihat-nasihat tanpa kita menggurui anak itu sendiri. Jadi kita bacakan buku yang ada tema-tema yang sesuai seperti itu, dan untuk prakteknya kesehariannya pun kita juga harus jadi orang tua yang lebih fokus kepada proses bukan pada hasil. Karena setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Mungkin di yang ini dia kurang, tapi janganlah fokus di yang kurang saja, tapi lebih fokus ke oh ternyata dia tuh ada kelebihannya di sini loh, seperti itu. Dan kalau misalnya anaknya sudah usia sekolah dan bisa diajak diskusi, saya rasa kalau untuk dari anak
SD jenjang bawah seperti kelas 2 atau kelas 3 itu sudah bisa diajak diskusi ya. Bisa kita tanyakan, seperti anak saya sudah kelas 3 itu, kakak sukanya kalau di pelajaran apa? Sudah bisa ditanyakan seperti itu. Oh ternyata di pelajaran ini dia lebih suka. Dia lebih suka di bahasa Inggris sama di kalau nggak salah dia sains kalau di sekolah. Makanya saya lebih push lagi di situ, terus bacakan buku yang juga terkait dengan hal-hal yang dia sukai. Nah, gimana dengan hal-hal yang ternyata dia masih kurang? Maka kita dampingi seperti itu. Kira-kira kamu susahnya gimana sih? Lalu kira-kira kamu butuh bantuan apa? Jadi bahasanya bukan menjudge bahwa loh kan kamu kan kurang di sini, kamu nggak bisa, itu kan labeling ya. Tapi lebih ditanyakan kira-kira kamu butuh bantuan apa, kesulitannya seperti apa. Nah itu kita gali dari kelebihannya dia itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat ternyata anak ini tuh suka sesuatu hal yang belajar sambil bergerak. Nah cobalah kita pakai kekuatannya itu untuk menutup kekurangannya dia. Nah seperti itu. Jadi kita bisa kreasikan cara belajar yang bisa membantu dia lebih memahami materi-materi yang dia kurang seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Membangun habit literasi untuk anak-anak atau generasi mendatang yang lebih baik lagi itu sangat penting dimulai dari dini sahabat. Supaya anak-anak sekarang itu kan tadi Mbak Yelna mengatakan mentalnya inilah itu mental. Tapi kalau dengan literasi itu kan anak jadi bisa berimajinasi, berinovasi banyak hal. Ada banyak keberanian yang bisa ditampilkan oleh anak, percaya diri lagi, juga. Mbak, kalau kita untuk berbincang sehari-hari seperti ini, kosakatanya itu bisa dibilang terbatas. Yeah. Sedangkan kosakata di buku itu kebanyakan itu 80% itu bukanlah sebuah kosakata yang sehari-hari kita ucapkan. Bisa-bisa anak yang belum pernah ke Paris dia udah tahu di sana ada Menara Eiffel dan lain sebagainya melalui buku. Ya kita balik lagi ke istilah zaman dulu ya Mbak, buku ya, bahwa buku itu ada jendela dunia. Betul. Dan ternyata itu emang benar. Iya, gitu loh. betul. Jadi ketika anak-anak itu punya kosakata yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih banyak, Yeah. dia jadi lebih percaya diri, akhirnya dia lebih mandiri, dia jadi lebih berani untuk mencoba hal-hal yang baru karena pengetahuannya banyak itu tadi. Dengan pengetahuan yang banyak anak jadi lebih pede dan banyak hal yang dipelajari juga gitu ya. Karena kalau anak nggak pede itu aduh takut, aduh malu. Iya. Nah, gitu. Mungkin bisa nambahin juga ya caranya untuk istilahnya mulai mengajarkan tentang apa ya, kita kembali bangkit dari kegagalan kayak gitu. Kalau anak saya ini kan umur 4,5. Waktu umur dia 4 tahun tuh dia sedih ya. Waktu itu dia jualan-jualan kayak puding-puding kecil-kecil yang dia buat gitu kan. Nah, ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian dia sedih gitu. Aduh, ini masih sisa 5, Mama. Gimana? Padahal aku ini mau beli sesuatu gitu kan ya. Gimana ya? Ini kalau ini 5 ini laku, ini kebeli loh, Ma. Harusnya itu gitu kan, kata Mama kemarin kalau ini laku semua bisa kebeli gitu kan. Ya, nanti kita bisa jelaskan kalau anak usia dini kita bisa bantu ya, karena dia prefrontal cortexnya itu belum berkembang dengan baik. Dia logisnya tuh kadang tuh belum bermain gitu kan ya. Kita bantu. Oke. Kenapa kok orang itu tidak beli? Memang kadang itu bisa jadi teman kamu itu nggak suka sama puding gitu. Seperti anak saya namanya Aisyah gitu kan. Aisyah emangnya ini suka sama ini kayak sate telur puyuh gitu-gitu. Kemarin teman-temannya pada suka, dia nggak suka. Kalau dipaksa makan mau? Enggak, apalagi disuruh beli kan. Iya gitu. Atau bisa jadi seseorang itu mungkin ya, teman Aisyah mungkin udah kenyang, dia udah bawa bekal banyak dari rumah, atau mungkin dia kapan hari habis sakit gigi jadi dia kurangin manis-manis gitu. Atau mungkin dia juga sama seperti Aisyah, dia lagi nabung, dia pengen sesuatu kayak gitu. Jadi enggak aku buat beli puding deh, aku simpen aja uangnya buat nabung, buat beli. Nah sama kayak gitu, karena dia umurnya masih apa ya, balita ya. Jadi kita harus bantu dia gitu ya. Bantu dia untuk memberikan alasan-alasan logis itu. Nanti kalau ketika si anak itu sudah besar, nanti kita baru bisa kasih contoh-contoh gitu. Mungkin teman-teman kalau di Surabaya ini pada kenal sama ini ya, Kang Hendy Setiono gitu, Baba Raffi gitu. Beliau pun waktu di Mercury kalau tidak salah pernah diundang, dan beliau pun pernah bercerita kan kalau beliau ini juga pun
dengan bisnisnya yang sudah sebesar itu, beliau tuh juga pernah mengalami up and down itu, dan Iya. dia pernah gagal 5 kali loh kayak gitu. Nah kalau anaknya lebih besar nanti kita bisa kasih kok real contoh-contohnya seperti ini gitu. Mungkin kayak aduh Hendy Setiono kurang inilah, Iya, kurang banyak gitu ya kurang yang ini gitu, mungkin bisa atasnya lagi siapa Elon kayak Musk. yang Elon Jack Ma, Obama atau Ya, itu siapa gitu. kegagalan itu wajar, itu pembelajaran gitu ya Nah. sahabat. Dan kita ke jeda iklan karena waktu sudah tidak banyak lagi. Jadi kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. Tetap stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury sahabat, dan karena waktu sudah tidak banyak ya, karena kalau bicara tentang menanamkan tidak hanya jiwa entrepreneurship tapi juga literasi ini yang sangat penting, karena untuk kita ketahui budaya literasi kita di Indonesia ini sangat kecil ya sahabat. Kita peringkat, tapi malu untuk mengatakannya, peringkatnya peringkat bawah soalnya kalau bicara tentang literasi ya. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum saya meminta narasumber untuk closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini di Business Talk sahabat, yaitu dari Bu Feni. Bagaimana cara menanamkan cinta literasi, jangankan jiwa entrepreneurship untuk anak-anak yang terutama tinggal di daerah 3T, contohnya di Papua misal. Anak-anak di sana itu kan sulit untuk mendapatkan akses buku bacaan, itu seperti apa? Ya, jadi sahabat Mercury, ini sudah zamannya digital. Kalau ini tadi penanyanya lewat apa? Lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Berarti kan punya gadget ya. Berarti ada internet juga dong, karena tanyanya lewat WhatsApp. Jadi Ibu, saran dari saya, ini kita pergunakan HP kita dengan yang lebih berfaedah. Ya. Ibu bisa akses yaitu di website letsreadasia.org, atau juga Ibu bisa akses juga di website Literasi Cloud. Nah, Literasi Cloud dan juga Let's Read Asia ini menawarkan berbagai macam buku-buku yang tadi seperti yang sempat dijelaskan oleh Kali ya. Ya. Ini mulai dari buku internasional, buku bahasa Indonesia atau buku bahasa daerah dengan berbagai tema, dengan berbagai cerita. Itu free dan juga legal gitu. Dan selain itu juga ada itu dari Kemendikbud ya, Kak Lia ya. Dari Kemendikbud itu juga memiliki aplikasi sendiri kayak Perpustakaan gitu. Indonesia juga ada itu Nah, ya. itu hanya modal HP sama internet itu, meskipun di daerah 3T, kalaupun sudah sudah ada internet, Akses berarti internetnya. akses internet, jadi ya silakan bisa akses itu. Kalau Mbak Lia, Bang, komentarnya berkaitan dengan hal tersebut seperti apa? Apakah untuk read aloud di daerah-daerah Indonesia sudah 80 ya? Untuk yang di Indonesia Timur mungkin sudah ada di daerah mana ini untuk? Kurang tahu ya kalau misalnya di Indonesia Timur, karena banyak banget itu nggak hafal sih Mbak, jujur aja seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman di Indonesia Timur juga bisa membuka komunitas seperti Read Aloud Gresik seperti itu, sehingga bisa menyebarkan semangat untuk berliterasi lagi. Tapi sejauh ini ya, kalau pengalaman saya berliterasi, berkumpul dengan teman-teman literasi, itu yang dari Indonesia Timur tuh banyak sekali. Jadi insya Allah di sana meskipun tidak besar, adalah TBM itu tempat taman baca Taman baca masyarakat. Iya, taman baca masyarakat yang dibuka, entah itu dari komunitas, entah itu dari perusahaan, banyak kadang taman. CSR Iya, CSR seperti itu banyak sekali, dan program-program untuk pengadaan buku secara fisik pun itu banyak sekali. Yang terakhir yang tadi baru aja banget teman-teman di Read Aloud Gresik itu share itu, kalau nggak salah pokoknya dari CSR komunitas itu, kalau misalnya teman-teman di Indonesia Timur misalnya membutuhkan buku-buku secara fisik, bisa mengajukan mungkin CSR di perusahaan seperti itu untuk membagikan buku-buku free untuk dikirim ke sana. Insya Allah ada seperti itu. Ada juga di pulau-pulau yang di daerah sana itu ada dalam bentuk taman bacanya tuh kapal atau perahu kecil gitu ya. Itu ada juga di beberapa daerah sahabat. Sebenarnya saya
membagikan atau memasyarakat literasi sudah banyak caranya gitu ya. Cuman tinggal mau enggak ini untuk memulai. Barangkali punya Instagram itu nanti bisa ngefollow ya di Read Aloud Indonesia. Yeah. Itu setahu saya biasanya itu nanti Read Aloud Indonesia itu akan membagikan bagaimana kayak kegiatan-kegiatan dari teman-teman yang ada di daerah-daerah, dan kebanyakan dari teman-teman komunitas Read Aloud ini selain mereka mengadakan acara offline itu juga online gitu. Nah, kalau online kan bisa dijangkau ini Yeah. oleh teman-teman yang dari luar daerah tersebut gitu. Jadi zaman digital ini insya Semuanya Allah kok. memudahkan gitu ya. Dan terakhir tidak banyak waktu kita, silakan closing statementnya seperti apa dari Mbak Dewi Aprilia Kuryawati, Certified Read Aloud Trainer dari Read Aloud Gresik, dan juga nanti ditutup oleh Mbak Yolanda Suryawijaya, Certified Read Aloud Trainer dan juga owner kandangkondang.id serta Wakil Sekretaris Tiga Erlangga Business Community. Silakan Mbak Lia. Baik sahabat Merkuri, bahwa literasi itu tidak hanya mengenai kita bisa membaca atau menulis, tapi bisa memahami apa yang dibaca, lalu bisa juga memanfaatkan informasi yang sudah dibaca menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. Nah, itulah kenapa literasi itu sangat penting untuk dikembangkan, khususnya mulai dari usia dini seperti itu. Dan apa yang bisa kita lakukan adalah mulailah dari sekarang, jangan nunggu nanti dan jangan nunggu punya buku banyak, tapi bisa dimulai dari sekarang membacakan buku kepada anak minimal 15 menit sehari aja. Itu sangat bentar banget. Satu buku ini bisa dibacakan paling 10 menit sudah selesai. Itu bisa ditambah dengan diskusi-diskusi dengan anak-anak. Sesuatu hal yang sederhana seperti itu tapi sangat impactful untuk perkembangan anak-anak di masa depan. Jadi mulai dari sekarang, mulai membacakan buku kepada anak-anak. Pak Yohan. Your habits shape your identity and your identity shapes your habits. So it's okay if you would like to start the new habits with your little habits with a small movement. It's okay if you keep your consistent, you will be accumulate into a remarkable result. Jadi nggak masalah ya. Yeah. Kalau kita mau memulai suatu habit yang baru itu dikit-dikit lah gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau kita tetap konsisten itu akan ada hasil yang memukau gitu. Dan karena kebiasaan itu akan membentuk seperti apa identitas kita, dan identitas Anda akan membentuk bagaimana habitnya Anda. Nah, itu ya sahabat. Mulai dari sekarang untuk membiasakan, terutama untuk para orang tua, tidak hanya menyuruh tapi juga ikut serta melakukan literasi ini supaya anak-anak juga memiliki habit yang sama gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Yolanda dan juga Mbak Dewi Aprilia sudah hadir di Business Talk berkaitan dengan tema menanamkan jiwa entrepreneurship pada anak dengan literasi. Dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan di Business Talk kali ini sahabat bersama dengan Erlangga Business Community di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Dan Anda bisa mengikuti kembali Business Talk yang hadir setiap hari Kamis dari pukul 3 hingga 4 sore 2 minggu sekali sahabat ya. Saya Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.